bicara sejarah represif ya sebagai karena udah merasakan sebagai korban juga sih gitu. Tapi kita sebetulnya nggak usah merasakan sebagai korban. Kita juga harus punya sensitivitas gitu ya. Seperti sewaktu Orde Baru. Saya adalah salah satu mahasiswa di antara ribuan mahasiswa dan jutaan mahasiswa lainnya di Indonesia ya waktu itu turun ke jalan. Makanya sekarang saya ngelihat, oh mahasiswa kok melempem banget nih ya, keadaan udah cukup genting, kok belum ada gerakan mahasiswa di mana-mana. Ya kita nggak boleh ya terlalu, kita harus punya optimisme, jangan terlalu pesimis sama mahasiswa yang sampai saat ini kok belum bergerak. Apa setidak peduli itukah mereka atau memang sampai saat ini mereka tidak tahu Orde Baru, tapi nggak mungkin, mahasiswa tuh cerdas sekali ya, gitu. Jadi saya nggak tahu kalau ada anak muda yang nggak tahu betapa represinya Orde Baru tuh bapaknya ngajarin apa. Ini bukan nyindir Kaisang ya. Lo udah main nyambar aja. Saya nggak tahu orang tuanya tahun 98 tuh ngomong, pernah ngobrol nggak sih sama anaknya gitu keadaan situasi politik di tahun 98 sampai aku udah bilang nih anak-anak aku kalau nggak tahu Orde Baru seperti apa saya suruh nguras sumur di belakang. Oke, kita kembali lagi dalam diskusi menolak lupa. Ya, Wanda, saya tahu Wanda ini model. Ya. Lalu kemudian penyiar. Yes, penyiar Metro TV. Lalu kemudian apa lagi ya? Model, penyiar, apa lagi? Notaris. Konsultan hukum. Ya Main kan? film juga. Pemain film. Guru yoga juga. Wanda secantik ini, tapi zaman mahasiswa ikut. Paling depan loh, paling depan. Ikut demo loh. Nah, gini, ini kan kita punya adik-adik yang generasi milenial, Gen Z ini, buat mereka gimana sih cerita Orde Baru, gimana sih cerita heroik ketika dulu 98, kan mereka hanya mendengar 98, tapi persisnya seperti apa. Nah, mungkin lebih menarik kalau Wanda yang tadi model, aktris, penyiar, segala macam, itu rela berpanas-panasan, rela berantem sama polisi, berantem sama tentara, tapi cerita dulu. Gimana awalnya kok sampai ikut terlibat di situ? Gini, dulu ya mungkin mahasiswa nggak merasakan seperti kita. Sebagai, ya kita boleh, we can say that. Waktu itu kita belum punya handphone. Paling ya, 98 nggak ada ada internet yang juga. Dan sebagai kaum intelektual, knowledge kita kan udah dibatasi ya. Betul. Kita nggak boleh baca buku-buku, kita sastrawan banyak yang buku-bukunya nggak boleh masuk, seperti Pramudia Antatur, buku-buku Tan Malaka, kemudian kalau kita ada dokumen-dokumen, misalnya buku-buku tentang Marxis tentang juga nggak apapun boleh. kekejaman Orde Baru, misalnya kekejaman Orde Baru pada daerah operasi militer Aceh, kekejaman Orde Baru pada daerah operasi militer Papua, kekejaman Orde Baru di Tanjung Priok, ya peristiwa Tanjung Priok, kemudian Talang Sari, ya kalau nggak salah. Kemudian banyak kekejaman Orde Baru itu, terus buku putih ITB, pernah mahasiswa ITB tahun 66 melakukan demonstrasi juga. Nah, itu tuh nggak boleh kita akses sama sekali. Ya, dulu ya of course secara manual. Kalau kita sampai punya buku-buku seperti itu, kapanpun kita bisa diciduk aparatur negara dan kemudian ditangkap. Waktu diskusi pasti diinin intel. Betul. Nah jadi bayangkan kebebasan, kalau kalian kan sekarang udah bebas banget ya, mau apa aja. Gini, kalian udah bebas banget, tapi kalian nggak mencari tahu apa itu Orde Baru, bingung kan gitu. Sementara kita yang dulu nggak bebas, nggak ada internet, itu berjuang mati-matian mendapatkan informasi itu, kejahatan HAM, kejahatan lingkungan, termasuk kejahatan lingkungan yang dilakukan Orde Baru pada saat itu ya. Kita berjuang mati-matian. Kembali dulu. Kenapa kemudian terjun jadi
Nah, ikut sebetulnya bersama teman-teman? sebagai kaum akademik itu intelektual ya, kaum intelektual itu kan saya ngerasa mahasiswa ini yang mestinya menyuarakan keresahan, kegelisahan, dan kesengsaraan Hmm. rakyat ya. Soalnya kalau mikir diri sendiri kan, Saya nggak, Wanda kan, ya ngapain sih? ya kalau mikir diri sendiri ya sebatas gue nggak suka Iya nggak bisa betul. baca buku Pramudia Antatur gitu loh. Hmm. Gue nggak suka knowledge saya dibatasi. Hmm. Tapi kan bukan masalah itu aja. Iya. Gitu. Ada perasaan-perasaan yang harus saya perjuangkan di bawah gitu, dan ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa. Karena apa? Karena DPR itu kan zaman Orde Baru ya hampir sama sekarang. Saya mau bilang sekarang tapi ya kita balik lagi ke Orde Baru dulu ya. Dulu kan zaman dulu makanya DPR itu banyak lagu-lagu, dengerin deh lagu-lagu Iwan Fals ya, yang D4 duduk, diam, Duduk, dengar, datang, diam, duit. pulang, duit, ya gitu ya. Jadi tidak melakukan fungsinya sebagai controller, tidak melakukan fungsi pengawasannya, tidak ada yang interupsi, apalagi tidak ada yang semua kebijakan Orde Baru, kebijakan Soeharto, lulus, cap, ketok palu, cap, datang, duduk, diam, ya oke, jalan gitu, nggak melakukan fungsinya. Hampir sama dengan sekarang sebetulnya, tapi mahasiswa masih diam juga. Gitu. Hampir sama seperti sekarang. Di periode kedua Jokowi yang semua undang-undang represif lolos begitu saja tanpa ada anggota DPR yang interupsi satupun. Nah, kalau udah anggota DPR-nya nggak bisa melakukan fungsi check and balance, tidak ada lagi oposisi, semuanya koalisi gemuk seperti Orde Baru, ini negara bahaya banget. Karena di syarat negara demokrasi itu ada oposisi. Iya dong. Ada checks and balances. Di mana negara demokrasi yang nggak ada oposisi, semuanya dirangkul, semuanya dibagi kekuasaan dan dibagi anggarannya. Ya yang rugi siapa? Yang rugi kita. Mungkin gini loh teman-teman mahasiswa, kalau dulu ya saya ngerasa banyak anak-anak putus sekolah, apalagi 98 kan krisis moneter ya. Sampai saya punya yayasan Az-Zahra yang mencarikan beasiswa untuk ribuan anak yang terancam putus sekolah. Tanya teman-teman di Trisakti, dan mereka banyak yang jadi orang tua asuh yang saya tiap bulan saya tagih untuk sumbangan itu gitu. Jadi situasinya juga sebetulnya hampir sama sekarang gitu. Kalian udah lihat rakyat makin susah. Kalau kita baca koran nggak usah jauh-jauh ya, makanya tetap baca koran Kompas, baca Forum Keadilan, baca Detik, tetap dengerin. Jadi nggak cuma main TikTok aja gitu supaya kalian merasakan penderitaan rakyat pada saat ini gitu. Karena ketika presiden semena-mena melakukan semuanya, nggak ada check and balance, pasti undang-undang yang dihasilkan menjadi undang-undang yang sangat represif. Udah terbukti dengan undang-undang ITE ya, kita udah ngomong nggak bisa bebas, sekarang ngomong sebetulnya mengkritik pemerintah kan emas, suatu kewajiban dong. Lo jadi pemerintah nggak mau dikritik, jangan jadi presiden, jangan jadi menteri, jangan jadi wakil rakyat kalau nggak mau dikritik. It's emas, suatu keharusan di negara demokrasi. Tapi kemudian kenapa dibikin ITE? Gitu kan aneh bin ajaib. Karena negara yang mau maju pasti demokrasinya naik. Demokrasinya turun, pasti negaranya nggak akan maju-maju. Contohnya kadang-kadang mahasiswa tuh mesti dikasih contoh biar nggak relate. Ketika semuanya ketok palu, semuanya disetujui, semuanya sekarang juga secara tertutup. Terakhir ITE dibahas revisinya secara tertutup, nggak terbuka. Gitu. Itu sebetulnya mahasiswa harus mulai protes, mulai bersuara. Karena apa? Produk-produk represif ini akhirnya menjadi sebetulnya akan mengancam kalian sendiri. Contohnya apa? Sekarang ini kan semuanya sudah orang dalam, ya. Itu semua bidang udah orang dalam. Baik itu pekerjaan. Ini mahasiswa mau cari kerja gimana caranya kalau semua pekerjaan sekarang orang dalam semua gitu loh. Jadi sebetulnya mengancam mereka juga. Ya. Gitu ya? Iya dong, kita mau masuk ASN orang dalam, nggak usah gitu deh. Kemarin di PPDB ya, penerimaan murid baru SD, SMP, SMA. Itu juga orang dalam semua. Kita lihat chaosnya PPDB. Bukankah ini sudah pakai online?
oh ternyata di balik online itu ada orang Ada orang dalam juga? ada orang dalam juga, dan saya juga merasakan anak saya 4 semua kuliah semua sekolah di swasta. Sekalinya saya mau sekolah di sekolah negeri, semua persyaratan masuk, nilai bagus, zonasi dekat sekolahnya, prestasi, jalur prestasi pun sertifikat nasionalnya segudang, tidak masuk karena nggak punya orang dalam. Oh. Sementara 2, 3 beberapa temannya yang punya orang dalam, yang nilainya biasa-biasa saja, yang tidak tinggal di situ masuk dengan lolos takluk. Kenapa pakai apa? Oh, pakai orang dalam. Dan Jadi, ini dirasakan di seluruh Indonesia gitu. Jadi kalau fenomena seperti ini juga didiamkan, nah, ya ruginya bukan kalian nggak rugi, karena sama aja PTN juga begitu. Kasihan anak-anak yang berprestasi, kasihan anak-anak yang berprestasi tapi tidak punya akses ke orang dalam ini. Kemudian biaya juga akan semakin mahal. Yang rugi siapa? Rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat yang berjuang mati-matian mencari nafkah. Gitu, rakyat yang udah belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh, ya rakyat yang rugi. Oke, ini rakyat yang rugi. Karena itu kalau kita tidak melakukan apa-apa, ya Kalau kita tidak yang melakukan, akan paling nggak kalau nggak melakukan perlawanan, harus berani melawan. Melawan itu ya dengan apapun ya. Dengan bicara, dengan protes, dengan menggugah sesuatu. Sekarang kita mau menggugah sesuatu pun udah takut sama ITE, Betul. diancam, Oke. ditakut-takutin. Kita tahan dulu, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Peristiwa di tahun 12 Mei saya nggak mungkin lupa Lupakan, ya, karena itu adalah ya titik balik dalam tonggak hidup saya. Dan itu menjadi sejarah. Iya, dan bangsa sampai juga. hari ini pun saya merasa punya beban moral untuk memperjuangkan apa yang mereka sudah perjuangkan, walaupun banyak teman-teman yang sudah berkhianat. Oke. Ya. Tapi nggak apa-apa, itu pilihan dan hak mereka. Dan pada saat 13 Mei saya mau pergi pada pagi hari itu juga suasana udah mencekam. Betul. Karena udah terjadi pembakaran di mana-mana ya. Orang tua juga makin takut karena jalan tuh seperti Sudah diblokir rakyat di mana-mana. udah takut keluar, udah takut diblokir, kerusuhan, penjarahan, diikuti oleh kerusuhan, penjarahan dan lain-lain kan. Udah nggak bisa dibendung untuk saya harus kembali ke kampus. Pada saat kembali ke kampus, waduh itu udah ngeri juga ya kalau lihat jalanan, takut di stop, takut dibakar. Betul, dari blokade di mana-mana. Kita we really don't know what will happen kalau kita keluar rumah gitu ya. Penjarahan, pembakaran, asap udah membumbung tinggi di mana-mana. Kemudian mungkin, jadi jangan bilang nggak tahu Orde Baru, karena yang kemudian di hari tanggal 13 dan di tanggal 14 itu nggak cuma mahasiswa yang ditembak, tapi juga terjadi pembakaran, Mulai pembakaran di mana-mana. pemerkosaan, dan penjarahan etnis Tionghoa ya.